Oke, hai semuanya, selamat hari Minggu ya, selamat berweekend dan seperti biasa, kamu ketemu lagi bersama saya dan kita bakal bahas 5 buah saham berpotensi cuan untuk tanggal berapa ya minggu depannya? Untuk tanggal 23 sampai tanggal 27 Agustus 2021. Oke. Nah, jadi seperti biasa ya cara kita membahas analisa itu yang pertama itu kita bakal bahas tentang trennya, lalu kita bakal bahas posisi candlenya dia lagi di mana, dan yang ketiga kita akan buat trading plan-nya seperti itu. Oke, jadi lebih terstruktur dan tidak ada unsur pom-poman ya, dan kita semua bisa trading sesuai dengan trading plan itu, seperti itu. Oke. Nah, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, aku mau bilang oke, satu lagi nih basa-basinya. Jadi yang pertama itu hari ini ya, ini hari Sabtu. Hari ini tadi aku bikin di story, apa sih kira-kira saham yang masuk ke video ini gitu kan. Orang pada bilang bank digital bang gitu kan. Ada BABP, ada Baca dan sebagainya. Nah, jadi biar beda karena mungkin karena mereka udah merekomendasikan itu, jadi mungkin mereka udah pada tahu ya trading plan-nya bagaimana. Kita bahas temen yang lain nih. Yang pertama itu jadi kita bakal bahas si BBYB ya, Bank Neo Commerce. Nah, jadi pertama kita lihat dulu trennya bagaimana gitu kan. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat bahwa dia sedang membentuk uptrend. Terlihat di sini dia membentuk yang pertama itu ada low, baru ada high, ada higher low, ada higher high dan sekarang dia sedang membentuk higher low. Seperti itu. Berarti dia sedang uptrend. Nah, untuk posisi candle-nya bagaimana? Kemarin itu dia ketika berkonsolidasi di sini dia di bawah ARB sekali, dua kali, tiga kali. Lalu dia di bawah di sini juga turun, terus ternyata dia rebound ya di Fibonacci 50%. Di sini di Fibonacci 50%. Nah, berarti ini bagus ya. Kenapa dia bisa rebound di rasio-rasio Fibonacci itu? Dan seperti yang kita lihat ketika dia naik berdasarkan price volume analysis, ya dia naik dengan volume yang tinggi, lalu dia turun dengan volume yang kecil, dan ternyata dia rebound dengan volume yang tinggi lagi. Berarti ini masih mengindikasikan bullish. Seperti itu. Oke. Nah, lalu trading plan-nya bagaimana? Oke. Nah, jadi pertama itu titik entry ya. Nah, untuk titik entry-nya kita itu bisa mencicil sampai ke Fibonacci 50% ini. Berarti kita cicil sampai 1255 ya. Nah, kita bilanglah misalnya kita beli di sini, terus kita cicil ke bawah dan average kita itu misalnya di 1.300. Oke. Nah, untuk resiko itu kita bisa letakkan di titik pantulnya, berarti di supportnya ya di bawah 50% ya, di bawah 50% Fibonacci-nya berarti sekitar di sini deh. Kita bikin di kemari ya, di 1225 atau minus 5,77%. Nah, nantinya ini kalian bisa sesuaikan dengan money management kalian sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah titik entry dan resiko. Untuk target price yang pertama itu kita bisa memakai high sebelumnya. Oke, jadi kita bisa memakai resisten sebelumnya yaitu ada di kita bikin di sini aja deh. Di 1665 atau 28%. Berarti masih sangat menarik ya di sini. Oke. Nah, berarti risk reward ratio kita di sini adalah 1/4. Kalau kalian sesuaikan dengan manajemen, berarti ini masih sangat menarik dan bisa mengembangkan portofolio kalian. Nah, ternyata kalau misalnya nanti ini kan dia sedang all time high ya, kalau nggak salah. Yep, dia sedang all time high. Nah, berarti kalau misalnya saham all time high, kita bisa menentukan target profit atau kita bisa forecast resisten-resistennya itu memakai Fibonacci extension. Oke, jadi caranya bagaimana? Yang pertama itu kita pakai trend base Fibonacci extension. Terus kita tarik dari bawah sampai ke atas seperti Fibonacci retracement tadi. Terus kita lihat titik retrace-nya di mana? Berarti di sini. Oke. Nah, berarti target price kita yang kedua itu ya dia kalau misalnya nanti dia membentuk uptrend lagi gitu kan, menembus all time high-nya, berarti target price kita yang pertama ada di 61,8% ya, di golden rasionya. Berarti ada sekitar 61%. Kalau dia tembus, ya pakai trailing stop aja, nanti pakai trailing stop, kita tarik kemari lagi, baru kita tarik kemari lagi. Seperti itu. Berarti masih sangat menarik ya. Kalau misalnya berdasarkan Fibonacci extension, dia masih 1/10. Ya, walaupun resikonya 5%. Tapi untuk yang realistisnya nanti bisa di TP setengah lah ya, tadi di 1665. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk saham yang pertama yang kita lihat, lalu saham yang kedua ada saham yang baru breakdown trend, yaitu ada saham si Amor ya. Nah, jadi saham Amor ini pertama kita lihat trennya. Jadi dia di sini membentuk downtrend ya, terbentuk dia downtrend, terlihat baru dia berhasil breakout dan sekarang posisi candlenya dia sudah break resisten dengan volume
dan retest ya, dia sedang retest, kita tarik di sini ada support baru, ya kan, kita tarik di sini ada supportnya, lalu dia sedang retest dengan volume yang relatif kecil dari breakout-nya ya. Nah, berarti ini retestnya cukup sehat seperti itu. Oke. Nah, jadi trading plan-nya bagaimana? Ya kan? Trading plan-nya bagaimana? Yang pertama itu titik entry. Ya, jadi untuk titik entry-nya itu kita bisa cicil juga karena ini masih fase retest dan kita nggak mau menangkap pisau sebelum dia benar-benar jatuh ya. Jadi kita bisa cicil dia sampai 3.300 di sini. Pas di supportnya ini ya kan, kita bisa cicil sampai situ, berarti kita ibaratkan average kita nanti di 3320 deh misalnya gitu. Oke. Nah, berarti untuk resiko kita bisa letakkan di bawah support as always kan. Berarti ada di 3240. Nah, berarti resiko kita hanya sekitar 2,41%. Nah, jika resiko kita kecil seperti ini, berarti money management kita bisa lebih agresif ya. Tergantung dengan marketnya sih sebenarnya. Tapi berdasarkan lihat trading plan-nya ini bisalah agak agresif. Oke. Nah, untuk target price kita bisa letakkan di resisten selanjutnya. Aku tarik dari sini aja. Ya, kita asumsikan kita nanti take profit di sekitar ya di atas ini 6,63%, sehingga risk reward rasio kita hampir 1:3 ya. Jadi kita bisa lihat 1:2. Berarti masih sangat sangat menarik gitu. Oke, masih cukuplah untuk mengembangkan portofolio kita. Nah, untuk saham yang ketiga ini saham yang masih menurut saya itu masih cukup strong uptrend. Ada saham BFI Finance Indonesia atau BFIN. Nah, jadi pertama kita lihat trennya seperti biasa. Yang pertama, trennya itu dia membentuk uptrend ya. Terlihat uptrend kuat dan membentuk bullish channel di sini, ya kan? Nah, terus aku tarik lagi nih minor uptrend. Aku tarik minor uptrend dari sini kemari sebagai trend line, juga kecil di sini ya. Ya kan? Aku tarik di situ, dia kecil. Lalu aku gambarin lagi nih ada support di sini. Nah, kita lihat posisi candle-nya ini sedang berada di trend line dan support. Ya, berarti ada dua korelasi, ada dua buah hal yang bisa menunjang tekanan beli daripada saham tersebut. Seperti itu. Oke, nah lalu seperti yang tadi kita lihat di sini ada aku tarik Fibonacci retracement dari swing low dan swing high terdekat. Ya, kita lihat di sini dia berhasil di reject di golden ratio 61,8. Ya kan, dia berhasil reject dan sekarang dia sudah berada di atas ini. Nah, ini walaupun dia candle merah, dia ini plus 2,65% loh ini. Nanti lihat di sini. Nah, dia masih plus ya, masih di atas. Karena dia harga closing terakhirnya itu sebenarnya di sini. Jadi ini masih penaikan sebenarnya. Oke. Nah, jadi untuk target price pertama untuk trading plan dong pastinya. Nah, untuk trading plan yang sekarang itu sebenarnya udah sangat menarik untuk dibeli ya di 970 di harga closing kemarin. Nah, untuk resiko itu kita letakin di bawah supportnya ini 5% lagi. Jadi dia kalau nanti agak volatil sedikit jangan panik gitu ya. Jadi karena dia stop loss-nya nggak ketat, itu kita bisa agak santai holding. Jadi ya ketika nanti di sini ada ketemu support, ada ketemu trend line, masih semoga dia ya konsolidasi dulu lah, kalau misalnya turun baru nanti dia bisa. Karena dia masih uptrend ya. Big view-nya masih uptrend, jadi seharusnya masih aman. Oke, jadi untuk target price itu yang pertama di resisten pastinya. Jadi aku mau letakin di high candle sebelumnya. Jadi high trend sebelumnya di sini ada higher high. Aku tarik dia masih 22% ya di 1185. Nah, kalau tembus biasanya dia bakal kena ke resistensi bullish channel sih. Berarti ada 30% di sini. Oke, jadi masih sangat menarik. Untuk target price terkecil kita ada di 22%, yaitu dengan risk reward ratio 1:4,4. Masih sangat-sangat menarik ya. Oke, terus untuk saham yang keempat itu ada saham Arto ya. Ada saham Bang Jago ya, pastilah jago kalau misalnya abangnya juga jago gitu kan. Nah, ini sama kayak Buffin. Ya, dia masih uptrend dan dia membentuk yang namanya bullish channel gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini ada channel, ada support channel gitu kan. Nah, sekarang posisi candlenya itu di mana? Posisi candlenya itu sedang berada di support ya. Kita perbesar di sini. Dia sedang berada di support dan dia membentuk doji ya. Nah, ini dia bisa membentuk, dia berpotensi ya. Dia berpotensi membentuk yang namanya candlestick pattern morning star. Nah, candlestick ini diawali oleh tekanan bearish, tekanan jual, lalu membentuk doji, lalu diikuti oleh tekanan beli seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada di sini, misalnya ada candle hijau, ya kan, ada candle warna hijau seperti ini,
ya kan. Nah, berarti dia terbentuklah morning star-nya dan dia akan melanjutkan pergerakannya ke resisten selanjutnya gitu. Oke, nah jadi trading plan-nya sama seperti yang tadi, kita sudah bisa beli sekarang karena resikonya cukup rendah gitu kan, karena dia memang sudah di-support ya kan. Nah, untuk cut loss-nya kita bisa letakin di bawah trendline sedikit ya, 2,34% atau di 15.625, oke, seperti itu. Nah, untuk si target price yang pertama itu pastinya di high sebelumnya masih 14% atau di 18.375. Nah, kalau misalnya nanti dia ternyata berhasil ya, kalau misalnya nanti dia ternyata berhasil break ini, kalau memang dia nanti tetap uptrend juga seperti itu kan, kita gambar. Nah, kalau dia nanti di sini kita ya bisa misalnya jual setengah gitu ya, kalau misalnya IHSG-nya lagi kurang bagus gitu kan, kita jual setengah dan sisanya kita bisa trailing stop sampai ke resist. Oke, jadi risk reward ratio yang ini juga masih sangat menarik kalau misalnya kita pakai di sini. Itu masih 1/6 ya. Cukup sekali untuk mengembangkan portofolio kita. Oke, terus untuk saham yang terakhir ini ada saham SMDR. Nah, untuk SMDR ini cukup oke juga sih. Yang pertama itu kita lihat dulu ya trennya seperti biasa. Ia membentuk uptrend juga nih. Kalau ya dia di sini ada low, lalu ada high, higher low, higher high, higher low, lalu ada higher high. Lalu di sini ada bentuk low lagi, higher high lagi. Lalu dia pokoknya masih bergerak uptrend deh, ya kan masih trend seperti itu dan posisi candlenya sekarang itu dia sedang berada di support. Ya, dia sekarang itu masih berada di support. Kita bisa tarik dari sini, kita tarik nih supportnya dan dia sedang berada. Oke. Nah, uniknya nih kalau berdasarkan price volume ratio, price volume analysis gitu. Nah, ketika dia naik di sini ada volume spike sekali, ada volume spike 2 kali. Ketika dia dibawa turun ke support lagi, volumenya kita bisa perhatikan bahwa volumenya ini menurun. Ya, berarti ini masih mengindikasikan bullish ya berdasarkan volume analisis. Oke, nah ternyata ketika dia dibawa naik lagi nih, ketika dia mantul di support, ya dia itu berhasil memiliki volume spike lagi. Oke, jadi trading plan-nya bagaimana nih? Karena udah 12 menit juga ya videonya. Kita langsung cek aja ke trading plan-nya biar agak kelihatan. Nah, jadi harga sekarang nih kita misalkan beli ya, kita misalkan beli di harga sekarang 630 30 135 635 udah. Jadi kita tinggal stop loss-nya kita letakin di 590 ya, di bawah support yang kita gambar tadi. Ya, berarti ada di low-nya ini dan di low-nya seperti itu. Ya, ada sekitar 6,30 dan target price kita bisa letakin di sini 750. Nah, kenapa aku letakin di sini dan enggak di sini? Nah, ini aku tadinya kembali ke chart weekly ya. Kalau aku tarik ke chart weekly, aku lihat di sini dia ada reject resistance sekali. Ya di sini tepat di titik tertingginya di chart weekly aku tarik gitu. Aku tarik aja tuh ketemu deh dia di sini. Dia juga reject di sini kan. Jadi trading plan kita seperti itu. Cut loss-nya di bawah support dan target price-nya di resisten yang terdekat. Oke, jadi itu tadi ada 5 buah saham menarik menurut saya untuk kita perhatikan minggu depan. Silahkan di-adjust ke style trading masing-masing dan kalau bisa ya dimanfaatkanlah informasinya sampai kita cuan bersama gitu ya. Jadi ini sama, aku juga belinya nanti bakal hari Senin ya, belum ada punya barang karena kemarin juga IHSG panic selling, jadi aku mulai bersih-bersih juga. Oke, jadi semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas tentang penempatan trading plan atau yang mau kalian tanya tentang analisa teknikal, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng di situ. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Ya sekitar 14 menit lah. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.